Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman, dan nikmat panjang umur, sehingga kita bisa menyelesaikan tugas mata kuliah ilmu kalam dengan tepat waktu ini. Shalawat serta salam tak lupa pula kita panjatkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi, yang telah membawa kita umatnya dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang. Yang terhormat kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah ilmu kalam, yakni Bapak Asep Rahmatullah SPDI MPDI. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan, memberi keberkahan ilmu, panjang umur, dan dilancarkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Saya Nabila Mahda Zakia dengan NIM 2203020026 dari Fakultas Agama Islam, Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Al-Quran dan persoalan ilmu kalam. Baiklah, sebelum saya memulai menjelaskan materi ini, ada baiknya kita memulai dengan membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu dalam literatur Islam, kita mengenal ada 3 komponen utama dalam agama Islam. Komponen yang pertama yaitu akidah, yang kedua syariah, dan yang ketiga akhlak. Lantas dari komponen ketiga tersebut, masing-masing melahirkan cabang-cabang ilmu tertentu yang secara eksplisit mengupas komponen tersebut, baik yang bersifat teori atau nazari ataupun praksis atau amali, sehingga cabang-cabang ilmu Islam yang saat ini kita temui sebegitu banyaknya tidak lepas dari salah satu 3 komponen tersebut, yang mana cabang-cabang ilmu Islam tersebut semuanya bersumber dari firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam Al-Qur'an. Akidah sebagai sistem kepercayaan yang bermuatan elemen-elemen dasar keyakinan serta menggambarkan sumber dan hakikat keberadaan agama Islam, dinilai sebagai komponen paling utama di antara 2 lainnya, sebab ia mengulas tentang hakikat Tuhan, para nabi sebagai pembawa risalahnya, keimanan, dan lain-lain, yang mana keyakinan seseorang akan hal tersebut merupakan kunci pertama mereka untuk bisa mengimami agama Islam. Sebenarnya, persoalan akidah ini melahirkan banyak sekali cabang-cabang ilmu seperti ilmu tauhid, ilmu perbandingan agama, dan lain-lain. Namun yang dimaksud membahas persoalan akidah secara substansial atau hakikat Tuhan, risalah kenabian, perkara gaib, dan sebagainya adalah ilmu tauhid atau yang sering disebut juga ilmu kalam. Ibnu Khaldun mendefinisikan ilmu kalam sebagai ilmu yang mengandung berbagai argumentasi tentang akidah imani berdasarkan dalil-dalil rasional, yang mana semua argumentasi terkait akidah imani tersebut bersumber dari Al-Quran. Imam Abu Hasan Al-Asy'ari menuturkan, sebenarnya landasan argumentasi mutakallimin tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala tidak lain berdasarkan ayat-ayat tersebut, yakni ada di dalam surah Al-Anbiya ayat 22, surah Al-Mu'minun ayat 91, surat Al-Isra ayat 42, dan yang terakhir ada surat Al-Ra'd ayat 16. Begitu pula dalam pembahasan yang lain, persoalan tauhid semuanya bersumber dari Al-Quran, yakni ada di dalam surah Al-Anbiya ayat 22 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Law kana fihi ma'alihatun illallahu lafasadat. Yang artinya, seandainya pada keduanya di langit dan di bumi ada Tuhan-Tuhan selain Allah, tentu keduanya telah binasa.
Imam Abu Hasan al-Asy'ari pun menjadikan cerita Nabi Ibrahim alaihissalam dalam Al-Quran tentang pencariannya mencari Tuhan sebagai dasar argumentasi bahwa Tuhan tidak mungkin ada dan tiada, serta Tuhan mustahil berpindah dari satu tempat ke tempat lain sebagaimana bulan dan matahari. Terkait kandungan Al-Quran akan ilmu kalam, Imam Ibnu Al-Qayyim juga menambahkan surat Al-Ikhlas merupakan potret akidah secara teoritis atau Al-Tauhid Al-Ilmi, sedangkan surat Al-Kafirun merupakan potret akidah secara praktis atau At-Tauhid Al-Amali. Menariknya, yang menjadikan Al-Quran sebagai landasan argumentasi ilmu kalam tidak hanya dari satu atau dua kelompok, akan tetapi setiap kelompok atau mazhab yang berargumentasi tentang ilmu kalam mengatasnamakan Al-Quran sebagai rujukan pendapatnya. Sebagaimana yang kita tahu, dalam persoalan ilmu kalam, tiap kelompok Islam berbeda-beda pendapat. Bahkan ada yang bertentangan. Pun perbedaan tersebut bagi sebagian kelompok dinilai sebagai indikator kekafiran seseorang. Seperti dalam persoalan af'al al-ibad atau kuasa manusia dalam perbuatannya. Saat kelompok Jabariyah dan Qadariyah saling bertentangan, kelompok Jabariyah berpendapat bahwa manusia tidak berhak memiliki daya apapun akan perbuatannya. Semua berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk perbuatan-perbuatan buruk sekalipun. Dalam hal ini, mereka merujuk kepada surah Al-An'am ayat 39 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. May yasha'illahu yadlilhu wa may yasha' al-ayat, yang artinya barang siapa dikehendaki Allah dalam kesesatan, niscaya disesatkannya. Di sisi lain, kelompok Qadariyah yang berpendapat sebaliknya, yakni manusia memiliki kuasa penuh atas perbuatannya tanpa ada campur tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikit pun melandaskan argumentasinya pada surah At-Taubah ayat 70 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Fama kana Allahu liyazlimahum walakin kanu anfusahum yazlimun. Allah tidak menzalimi mereka, tetapi merekalah yang menzalimi diri mereka sendiri. Hal penting yang perlu kita pahami adalah perbedaan ataupun pertentangan pendapat antara kelompok tersebut bukan karena ayat-ayat Al-Quran yang problematis, melainkan sebab kecenderungan pola pikir setiap kelompok yang berbeda-beda. Juga sebab perbedaan mazhab masing-masing kelompok dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Ubaidillah bin Hasan al-Anbari, Qadi Basra di masa kepemimpinan Imam Al-Mahdi atau dinasti Abbasiyah, mengutarakan sebuah pernyataan yang agaknya perlu kita kritisi. Ia mengatakan, Al-Quran sejatinya memang menuntut kepada perbedaan. Setiap pendapat, meskipun saling bertentangan satu dengan yang lain, adalah kebenaran, sebab berlandaskan pada Al-Quran. Pendapat Qadariyah benar, begitu pula pendapat Jabariyah, karena Al-Quran mengandung setiap makna yang mereka maksudkan. Menyikapi hal tersebut, Syekh Yahya Hashim Hasan Faghal dalam kitabnya Awamil wa Ahdak Nash'ah Ilmu Kalam fi Al-Islam menyerukan, setiap ayat Al-Quran pasti ada perbedaan penafsiran di antara kelompok-kelompok Islam. Perbedaan tersebut selayaknya mendorong umat Islam untuk mengkaji sehingga menghasilkan produk tafsir yang selaras dan pantas untuk didasarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, mungkin hanya ini saja yang saya bisa sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.